Siapapun yang berpegang dan bergantung kepada makhluk atau urusan dunia, maka dia bergantung kepada sesuatu yang rapuh. Lebih rapuh, kata Allah, daripada sarang laba-laba yang ketika ditiup angin menjadi rusak. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, urwatil wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah kecewa. Orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah putus asa. Orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah patah semangat. Orang yang berpegang kepada Allah gak akan pernah merasa sendiri. Kenapa? Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen hidup kita punya kekuatan yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun atau apapun, maka jadikanlah Allah sebagai pegangan kita. Gimana cara berpegang kepada Allah? Kita harus memulainya dengan ma'rifatullah, mengenal kebesaran Allah. Kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid lelah, capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah terus berbuat dosa gak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun. Sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat, itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan penyesalan. Sholatlah pada saat semua orang terlelap. Kalau sholat ketika semua orang melakukan yang sama, itu gak istimewa, walaupun itu kebaikan. Tapi baru istimewa, kita bisa bangun sholat saat yang lain terlelap. Bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk bisa melatih itu. Apalagi sekarang kita berada di 10 malam terakhir Ramadan, yang sangat dianjurkan untuk tidak tidur di malam hari kecuali sedikit, karena kita sedang mengejar malam Lailatul Qadar. Yang melewatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan rugi selama 1000 bulan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar lebih beruntung daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. Artinya kita coba latih habit bangun malam selama 10 malam terakhir Ramadan ini, sehingga setelah selesai Ramadan, habit itu masih bertahan sampai akhir hayat kita. Dengan 3 habit atau kebaikan tadi. 1, membuat orang lain nyaman bergaul dengan kita, baik di sosial media atau dalam kehidupan sehari-hari. 2, memberi makan kepada orang yang susah dan membutuhkan, terutama memberi buka puasa saat orang sedang berpuasa. Yang 3, belajar untuk sholat berduaan dengan Allah ketika yang lain sedang dalam keadaan lelap. Mudah-mudahan tadkhulul jannata bisalam, kita bisa masuk surga dalam keadaan selamat. Barakallahu li wa lakum.